Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas tema 2, langsung 2 subtema ya, subtema 3 dan subtema 4, pelajaran PKN. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita pelajari itu tata tertib di sekolah. Kita lihat percakapan Dayu dan Udin ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan sebagian dari tata tertib di sekolah kita. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa melihat ada beberapa tata tertib di sekolah. Salah satunya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa tata tertib. Yang pertama, upacara bendera. Semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi setiap hari Senin kalian biasanya mengikuti upacara bendera ya. Nah, kalian di situ wajib mengikutinya dan tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Nah, setiap peserta harus mengikuti upacara dengan hikmat. Perhatikan, ikuti sesuai apa yang dikatakan. Dan yang ketiga, sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berada di kelasnya. Jadi setelah bel masuk sudah tidak ada lagi yang jajan, yang masih main-main di lapang. Seperti itu. Yang keempat, kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Jadi makanya suka ada piket bagian siapa yang menjaga kebersihan kelas untuk hari ini. Yang kelima, setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalian sebagai siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun terhadap teman, terhadap guru, terhadap semua yang ada di sekolah. Nah, apa sih manfaat mematuhi aturan di sekolah? Manfaatnya banyak ya. Misalkan kita dapat terlatih untuk lebih disiplin. Orang yang tidak mematuhi aturan pasti tidak akan disiplin orangnya. Pasti tidak akan mengikuti segala aturan yang ada. Yang kedua, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Orang yang tidak mengikuti aturan biasanya hidupnya semaunya saja. Mau bersih, mau kotor, dia tidak akan peduli. Nah, yang ketiga, kita terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Di sini Pak jelas ya, jadi kita akan menjadi orang yang baik, orang yang ramah. Kita akan menjadi orang yang disukai oleh banyak teman, banyak orang karena kita orangnya disiplin, rapi, seperti itu. Nah, yang keempat tuh, kita akan disenangi oleh teman-teman dan guru-guru. Wah, Udin anaknya sangat disiplin. Teman-teman pun jadi senang bermain dengan Udin. Guru-guru sayang sama Udin, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada akibat mematuhi aturan di sekolah. Apa sih akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah?
Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan sanksi dari guru, dari teman-teman. Misalkan Udin membuang sampah sembarangan dan ketahuan oleh ibu guru, pasti akan diperingati terlebih dahulu. Jika sudah sering, maka akan diberi sanksi seperti itu. 2. Anak akan dijauhi oleh teman-teman. Ya, kalau kalian suka berbicara kasar, membuang sampah sembarangan, tidak sopan, teman-teman pun tidak akan senang bermain dengan kita. Seperti itu. Yang ketiga, kita menjadi tidak disiplin. Nah, yang tadi, kita hidup itu semaunya, seenaknya, sebebas-bebasnya. 4. Hidup menjadi tidak tenang dan tentram. Ya, kita misalkan sudah melanggar aturan di sekolah, misalkan tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kalian akan takut ketahuan ibu guru, takut ketahuan oleh teman, seperti itu. Jadi nanti kalian belajar juga tidak tenang karena ada merasa takut, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan belajar mematuhi aturan di tempat pariwisata. Di tempat umum ya. Tempat wisata menjadi kawasan publik yang siapa saja boleh berkunjung di sana. Baik muda hingga kakek, nenek boleh berkunjung ya. Namun perlunya memperhatikan tata tertib yang ada di tempat wisata. Apa saja sih tata tertib yang ada di tempat wisata? Kita lihat ke selanjutnya. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kita ada di tempat umum, kita ada di tempat wisata. Alangkah baiknya jika kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Misalkan mencoret-coret dinding, mencoret-coret tempat karya-karya yang ada di tempat wisata, merusak kursi, merusak pohon dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga, bermain tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, di sini kalian sebagai anak-anak, jika berada di tempat wisata, kalian wajib diawasi oleh orang dewasa, oleh ibu bapak kalian. Karena apa? Jika kalian tidak diawasi oleh orang dewasa, nanti kalian akan hilang, akan tersesat, seperti itu. Dan yang selanjutnya, nah di sini masih sama, tidak merusak fasilitas tempat wisata. Contohnya merusak tanaman. Misalkan kalian main ke taman bunga. Nah, di situ kalian mencabut bunga, menginjak-injak bunga, lalu memotong bunga. Nah, itu tidak boleh ya. Nanti kalian akan ditegur oleh petugas yang ada di sana. Dan yang kelima, mengantri dengan tertib. Misalkan saat kalian akan membeli tiket atau saat akan ke toilet umum, biasanya harus mengantri. Nah, kalian harus mengantri dengan tertib, tidak boleh menyela atau saling mendorong, seperti itu. Nah, ada tidak manfaat mematuhi aturan dan akibatnya jika tidak mematuhi aturan? Pasti ada. Apa saja? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Apa saja sih? Yang pertama, tempat wisata menjadi indah. Nah, karena kita menjaga kebersihan dengan buang sampah pada tempatnya, tempat wisata tentu akan indah, akan bersih, seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta lingkungan. Nah, orang yang cinta lingkungan itu biasanya akan menjaga kebersihan, menjaga keasrian yang tempat wisata, tidak
memotong pohon, tidak memotong bunga-bunga yang ada di taman, seperti itu. Tidak merusak kursi yang ada di taman. Dan yang ketiga, tempat wisata nyaman dan aman untuk didatangi. Nah, tempat wisata yang bersih, yang aman itu pasti menjadi tempat wisata yang nyaman dan aman untuk didatangi, dan nanti akan semakin ramai pengunjungnya. 4. Melatih sikap disiplin dan menjaga kebersihan dan bersifat sopan dan santun. Nah, di sini juga kalian bisa melatih bersifat sopan dan santun sama orang yang ada di tempat wisata, seperti itu. Lalu apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan tempat wisata? Yang pertama, tempat wisata menjadi kotor dan kumuh. Jika kalian tidak mau menjaga kebersihan, tempat wisata akan kotor, akan banyak berserakan sampah. Yang kedua, tempat wisata akan sepi pengunjung karena tempatnya kotor. Nggak mau kita main ke situ, di situ tempatnya sangat kotor. Nah, seperti itu, akhirnya tempat wisatanya akan sepi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, kalau yang tidak mematuhi aturan, orangnya tidak akan peduli terhadap lingkungan. Mau lingkungan bersih, mau lingkungan kotor, mau ada tanaman yang rusak, dia tidak akan peduli. Yang keempat, dikenakan sanksi atau denda yang berlaku di daerah wisata tersebut. Ya, jika kalian ketahuan merusak fasilitas yang ada di tempat wisata, biasanya akan dihukum atau diberikan sanksi denda yang berlaku di daerahnya. Misalkan kalian merusak tanaman, kalian ketahuan oleh petugasnya, biasanya kalian akan disanksi atau diberikan denda, ya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Seperti biasa, jika ada yang tidak jelas, kalian bisa langsung tanyakan pada ibu ya. Ibu standby menunggu jika ada pertanyaan. Dan seperti biasa, tugasnya akan menyusul nanti langsung di WA dari ibu. Kalian harus tetap semangat ya. Jangan sampai kalian jadi malas belajar. Nah, kalau kalian malas belajar, nanti kalian tidak akan bisa, seperti itu. Semangat mengerjakan tugas sendiri. Jika ada yang tidak mengerti, tanyakan pada ibu ya. Assalamualaikum anak-anak.